Ya, pelatih timnas Cina Branko Ivankovic mengungkapkan kepada awak media, dia menunjukkan nada meremehkan jelang laga away krusial ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Alih-alih gentar dengan reputasi GBK yang dikenal angker bagi tim tamu. Ivankovic justru menilai atmosfer menakutkan di Stadion Kebanggaan Indonesia itu hanyalah mitos yang dibesar-besarkan saja oleh para fans Indonesia. Ia juga menyebut Stadion GBK kecil. Jauh lebih besar stadion kandang timnas Cina. Ivankovic menilai justru asuhannya lah yang akan menghancurkan mental para punggawa Indonesia. Kemenangan 2-1 di kandang mereka menjadi kesombongan bagi pelatih Cina sendiri. 我们没有别的选择，我们到客场一定要取得这场比赛胜利，才能够有进入下一阶段的可能性。所以大家目标非常的明。 Di lain sisi, timnas Cina dijadwalkan akan berhadapan dengan Indonesia dalam laga penentuan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pertandingan ke-9 bagi kedua tim ini akan dihelat di markas Garuda di Jakarta, yaitu pada 5 Juni 2025 mendatang. Laga ini akan menjadi panggung pertarungan hidup mati bagi kedua tim dalam upaya mereka untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Cina yang saat ini menjadi juru kunci grup C wajib meraih kemenangan untuk menjaga peluang mereka. Sementara itu Indonesia juga membutuhkan 3 poin untuk memperbesar peluang lolos ke turnamen akbar tersebut. Skuad Garuda saat ini bertengger di posisi keempat dengan 9 poin. Unggul 3 angka dari Cina. Menyadari betapa krusialnya pertandingan ini, Ivankovic menegaskan bahwa bermain di kandang lawan tidak membuatnya merasa terintimidasi. Pelatih asal Kroasia berusia 71 tahun itu bahkan mengklaim telah menganalisis rekam jejak Indonesia di GBK dan menyimpulkan bahwa reputasi angker stadion tersebut terlalu dilebih-lebihkan. Kami telah mempelajari 10 pertandingan terakhir Indonesia dan menemukan bahwa keuntungan kandang mereka telah dibesar-besarkan. Fans Indonesia hanya banyak komentar di media sosial saja, ujar Ivankovic. Ya, lebih dari sekadar menentukan nasib timnas Cina di kualifikasi. Laga melawan Indonesia juga akan menjadi ujian bagi karir Ivankovic di kursi kepelatihan tim Dragons. Kelelahan di GBK berpotensi besar mengakhiri masa baktinya. Menghadapi tekanan tersebut, Ivankovic mengisyaratkan strategi ofensif untuk meredam dukungan supporter tuan rumah. Ia berencana memanfaatkan kecepatan para pemain sayapnya untuk melancarkan serangan balik cepat ke jantung pertahanan Indonesia. Ya, di balik itu, Erick Thohir mengklarifikasi tentang masalah Elkan Bagot. Menurutnya, jika Elkan tidak mau bermain untuk Indonesia, ya biarkan saja. Jika Elkan Bagot mau fokus di klubnya, kepada fans Indonesia Erick Thohir memberi pesan, di mana jangan menyindir Elkan Bagot dan biarkan dia memutuskan keputusannya sendiri. Ketika Elkan Bagot memprioritaskan tentu pribadi dan klub, kita nggak boleh juga nyinyir, nggak boleh zolim, ya, nggak boleh memojokkan dia. Sementara itu, menjalani TC di Bali sedang menjadi kebiasaan baru bagi seluruh skuad Garuda. Bukan hanya pemain yang harus beradaptasi dengan lingkungan, apalagi para pelatih juga masih baru mengenal Bali. Tapi Kluivert bersama asisten kepelatihan lain sangat enjoy sama seperti para pemain. Pada saat sesi latihan TC di Bali, ada yang menjadi sorotan para pemain lain, di mana Jay Itzes memperlihatkan skill individunya sebagai pemain Serie A Italia. Lihatlah bagaimana semua pemain terpukau ketika Jay Itzes akan menendang bola. Hal ini seperti sama ketika Ronaldo pernah mengalami ini, di mana para pemain lain melihat bintang mereka ketika akan menendang bola, yaitu sama dengan apa yang dialami oleh Jay Itzes. Sebagai pemain Serie A, Bang Jay memperlihatkan tendangan kerasnya yang tidak bisa ditepis oleh sang kiper. Pemain lain pun bersorak atas kemampuan gila Jay Itzes. Brace. Yang berbicara
pembicaraan TC di Bali, di mana sejak tanggal 26 Mei, sebuah babak baru telah dimulai untuk timnas Indonesia. Suasana yang tenang dan semilir angin pantai yang sejuk. Pasukan Garuda mulai mempersiapkan diri. Pemusatan latihan digelar di fasilitas mewah milik Bali United, tempat yang kini menjadi rumah kedua bagi mereka. Alex Pastur yang sebagai juru taktik memberi instruksi bagaimana caranya menerapkan taktik untuk dipakai saat melawan Cina nanti. Persiapan-persiapan terus dimatangkan oleh para pelatih, termasuk kiper kita Emil Audero, di mana Trua dicecar pada sesi latihan. Emil sendiri bakal dipersiapkan untuk melawan Cina, di mana menggantikan Martin Pais karena akumulasi kartu kuning. Jika Emil tampil memukau pada laga melawan Cina, tak ada kemungkinan Emil Audero bisa menggeser Martin Pais di laga melawan Jepang nanti. Si è detto tante cose su di me, sulla possibilità di giocare per l'Indonesia. Di sisi lain, hampir semua pemain juga dicecar untuk berlatih finishing. Seperti kita tahu, masalah penyelesaian akhir masih menjadi permasalahan di skuad Garuda. Kadang peluang kita itu banyak, tapi tidak bisa memaksimalkan. Dan itulah kadang yang menjadi penyebab kekalahan. Melihat TC di Bali sendiri, suasana latihan berjalan dalam keseimbangan antara keseriusan dan kehangatan. Intens tapi tetap menyenangkan. Terstruktur, namun tetap memberi ruang bagi pemain untuk mengekspresikan diri mereka masing-masing. Ya, semuanya menunjukkan bahwa menikmati momen adalah bagian dari proses. Karena bagi mereka, visi bukan sekedar tempat memeras fisik. Mereka datang dari berbagai benua berbeda, menyatukan rasa percaya satu sama lain. Mereka datang dari latar belakang klub yang berbeda, dari negara yang berbeda, dari kultur yang beragam. Tapi ketika mengenakan seragam merah putih, semua perbedaan itu larut menjadi satu misi, yaitu membawa Garuda terbang setinggi mungkin di pentas dunia. Jadi dukungan kita sebagai penggemar sejati, jangan sampai kendor sedikit pun karena perjalanan masih panjang. Aparece Messi, gol, gol.